Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Jadi hari ini kami ingin mempresentasikan terkait pemodelan dan penyelesaian sistem bejana berhubungan menggunakan transformasi Laplace pada initial value problem. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diah Widya Astuti, yang kedua ada Rutina Devianti, yang ketiga ada Yudit Kartini, yang keempat ada Yusuf Habibi, dan yang terakhir ada saya, Diki Nofri Kurniawan. Pemodelan dan penyelesaian sistem bejana berhubungan menggunakan transformasi Laplace didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena fisika seperti dinamika cairan dalam bejana berhubungan, yang banyak ditemukan dalam berbagai aplikasi teknik seperti tangki bahan bakar, sistem irigasi, dan instalasi pengolahan air. Sistem ini biasanya dimodelkan dengan persamaan diferensial yang saling terkait dan memerlukan syarat awal untuk mendapatkan solusi yang akurat. Transformasi Laplace digunakan karena keefektifannya dalam menyederhanakan penyelesaian persamaan diferensial linier dengan nilai awal, mengubah persamaan kompleks menjadi aljabar yang lebih mudah, serta mempercepat proses analisis sistem. Metode ini sangat bermanfaat terutama pada sistem dengan beberapa bejana yang saling berhubungan, memberikan solusi yang presisi dan efisien, serta mendukung riset dan aplikasi rekayasa modern. Baik, untuk landasan teori yang pertama mengenai konsep dasar fluida dan bejana berhubungan, yang akan dibahas pertama adalah fluida dan sifat-sifatnya. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan menyesuaikan bentuk wadahnya. Jadi fluida itu dibedakan menjadi dua jenis, ada statis dan juga dinamis. Nah, dalam konteks sistem bejana berhubungan, fluida yang digunakan itu umumnya adalah air dan dianggap sebagai fluida tak termampatkan, sehingga massa jenisnya dianggap konstan. Ini menurut Effendi pada tahun 2019. Berikut ada beberapa besaran dasar dalam kajian fluida, antara lain yang pertama adalah massa jenis, yang menyatakan perbandingan antara massa fluida dan dengan volumenya. Bisa dinyatakan dengan Rho sama dengan M per V. Untuk tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Lalu tekanan hidrostatik yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh berat fluida di atas titik yang ditinjau, dirumuskan sebagai berikut, di mana hanya itu merupakan kedalaman titik dari permukaan fluida. Ini menurut Serway dan Jewett pada tahun 2014. Untuk yang kedua adalah konsep bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah sistem yang terdiri atas dua atau lebih wadah yang dihubungkan pada bagian bawahnya, sehingga memungkinkan fluida berpindah antar bejana. Lalu, prinsip utama sistem ini adalah tekanan hidrostatik pada kedalaman yang sama di semua bejana akan bernilai sama jika fluida yang digunakan sejenis dan dalam keadaan setimbang. Nah, dalam kondisi setimbang, artinya tinggi permukaan fluida pada setiap bejana akan sama. Namun, ketika terjadi perubahan tinggi fluida di salah satu bejana, misalnya karena pengisian atau pengosongan, maka akan timbul aliran fluida yang menyebabkan sistem menjadi dinamis, hingga tinggi fluida di setiap bejana akan berubah terhadap waktu. Lalu yang ketiga adalah aliran fluida dalam sistem bejana. Perubahan tinggi fluida terhadap waktu dapat dimodelkan melalui prinsip kekekalan massa dan juga persamaan kontinuitas. Nah, jika debit aliran keluar dari suatu lubang, dasar bejana dinyatakan dengan Q sama dengan A V, dengan A-nya adalah luas penampang dan V-nya adalah kecepatan aliran fluida. Nah, sesuai dengan hukum Bernoulli, maka V sama dengan akar dari 2GH, sehingga debit menjadi fungsi tinggi fluida. Bisa dinyatakan dengan Q sama dengan A akar 2GH. Maka, untuk bejana dengan luas penampang AT, perubahan tinggi fluida dapat dimodelkan sebagai berikut. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa tinggi fluida akan berkurang seiring waktu akibat aliran keluar. Nah, jika bejana berhubungan lebih dari satu, maka tiap bejana akan memiliki hubungan diferensial yang saling bergantung, yang dapat diselesaikan menggunakan metode matematis, yaitu seperti transformasi Laplace yang akan dibahas nantinya. Baik, selanjutnya ada persamaan diferensial dalam sistem fisik. Jadi, sistem bejana berhubungan itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial linear, yang menggambarkan hubungan antara perubahan tinggi fluida dan juga waktu. Dapat dimisalkan seperti berikut, dengan hanya itu merupakan tinggi fluida pada bejana pertama dan juga kedua,
Sedangkan untuk K-nya, K1, K2 itu adalah konstanta aliran atau proporsional terhadap luas penampang dan gravitasinya. Nah, persamaan di atas ini merupakan sistem persamaan diferensial linear pada orde pertama yang memerlukan kondisi awal seperti H10 dan juga H20 untuk menentukan solusi yang spesifik. Baik, selanjutnya adalah landasan teori dari transformasi Laplace. Untuk pengertian Laplace sendiri yaitu, transformasi Laplace merupakan suatu metode operasional yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear secara lebih sederhana. Metode ini mengubah fungsi ft menjadi fungsi dalam variabel kompleks x, sehingga bentuk persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah diselesaikan. Secara umum, transformasi Laplace dari suatu fungsi ft didefinisikan sebagai Lft sama dengan Fs sama dengan integral dari 0 menuju sampai tak hingga E pangkat min st dikalikan ft dt. Transformasi ini ada apabila integral di atas konvergen untuk suatu nilai s. Beberapa sifat dan rumus penting dari transformasi Laplace adalah sebagai berikut. Yang pertama, Lft sama dengan Fs. Yang kedua, Lf aksen T sama dengan Sfs dikurang F0. Lalu yang ketiga, merupakan rumus secara umum, yaitu L F pangkat Nt sama dengan S pangkat Nfs dikurang S pangkat N kurang 1 F0 dikurang S pangkat N kurang 2 F aksen 0 dikurang sampai dengan F pangkat N kurang 1 0. Melalui rumus-rumus ini, persamaan diferensial dapat diubah menjadi bentuk aljabar dalam variabel S, kemudian diselesaikan, dan hasilnya dikembalikan ke bentuk fungsi waktu melalui inverse transformasi Laplace. Sedikit informasi, transformasi Laplace pertama kali diperkenalkan oleh Pierre-Simon Marquis de Laplace, seorang matematikawan asal Prancis. Selanjutnya, inverse transformasi Laplace. Jika suatu fungsi fs merupakan transformasi Laplace dari ft, maka untuk memperoleh kembali bentuk asalnya digunakan inverse transformasi Laplace yang didefinisikan sebagai ft sama dengan L pangkat min 1 dalam kurung kurawal fs kurung kurawal tutup. Inverse ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dalam domain S ke domain waktu T. Lalu di sini ada beberapa contoh inverse transformasi Laplace yang sering digunakan. Yang pertama itu, L pangkat min 1 dalam kurung 1 per S akan menghasilkan 1. Lalu, inverse transformasi Laplace dari 1 per S tambah A itu sama dengan E pangkat min AT. Lalu, inverse transformasi Laplace dari S per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 akan menghasilkan cos AT. Yang terakhir itu A per S pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 sama dengan sin AT. Biasanya, tabel transformasi Laplace dan inverse-nya sering digunakan untuk mempercepat proses penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode ini. Selanjutnya ada keunggulan dari metode transformasi Laplace. Metode transformasi Laplace memiliki beberapa unggulan dibandingkan metode analitik lainnya, yaitu yang pertama, menyederhanakan penyelesaian. Menyederhanakan penyelesaian yang dimaksud yaitu menyederhanakan penyelesaian persamaan diferensial menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah.
Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah nilai awal secara langsung tanpa perlu mencari solusi umum terlebih dahulu. Yang ketiga, cocok untuk sistem linear dan waktu invarian yang banyak digunakan pada bidang fisika, teknik, dan juga ekonomi. Yang keempat, mampu menangani fungsi yang diskontinu atau berubah secara tiba-tiba, seperti fungsi tangga dan impuls. Lalu yang terakhir, dapat diterapkan secara luas, mulai dari analisis sistem mekanik, listrik, hingga keuangan. Dalam konteks penelitian ini, metode transformasi Laplace digunakan untuk menyelesaikan model matematis dari sistem bejana agar diperoleh solusi yang menggambarkan perubahan tinggi air terhadap waktu. Lalu yang terakhir itu ada model matematis sistem bejana tanpa aliran masuk. Sebelum kita menerapkan transformasi Laplace, perlu dibuat model matematis dari sistem bejana terlebih dahulu. Pada sistem satu bejana tanpa aliran masuk, terdapat beberapa asumsi sebagai berikut, yaitu tidak ada aliran air yang masuk ke dalam bejana, tinggi dan volume air awal adalah konstan, masing-masing H0 dan V0, tidak ada kebocoran dan tidak ada pengaturan aliran keluar. Misalkan Vt menyatakan volume air dalam bejana pada waktu T, maka dVt per dt sama dengan Q1T dikurang Q0T. Karena tidak ada aliran masuk, yang dimaksud itu adalah Q1T sama dengan 0, maka dVt per dt sama dengan min Q0T. Lalu ada hubungan antara volume dan tinggi air adalah Vt sama dengan A HT. Dengan A adalah luas penampang bejana, maka didapatkan A dHT per dt sama dengan min Q0T. Berdasarkan teorema Torricelli, laju aliran air keluar dinyatakan dengan Q0T sama dengan lambda akar HT. Sehingga model matematis sistem bejana tanpa aliran masuk menjadi dHT per dt sama dengan min lambda per A akar HT. Persamaan ini menandakan bahwa tinggi air akan berkurang terhadap waktu secara berbanding dengan akar dari tinggi air itu sendiri. Dengan menerapkan transformasi Laplace pada persamaan di atas, penyelesaiannya dapat diperoleh secara lebih efisien dan sistematis, tanpa harus melalui proses integrasi berulang. Baik, adapun pemecahan masalah dalam hal ini ditujukan untuk menemukan solusi dari model matematika sistem bejana yang telah dirumuskan. Fokus pada penyelesaiannya adalah initial value problem dengan menggunakan metode transformasi Laplace. Metode ini mengubah persamaan diferensial dengan domain waktu menjadi persamaan aljabar dengan domain kompleks. Baik, selanjutnya akan ada tahapan penyelesaian masalah yang terkait dengan sistem dua bejana berhubungan tanpa aliran masuk air dengan menggunakan transformasi Laplace. Yang pertama itu dimodelkan persamaan diferensial untuk sistem dua bejana tanpa aliran masuk air dengan parameter seperti ketinggian air, frekuensi alami, dan rasio peredam. Adapun persamaan yang dihasilkan itu seperti yang ada di layar ini. Dengan keterangannya itu H2T itu merupakan ketinggian air pada bejana kedua, omega N frekuensi alami. Baik, selanjutnya akan ada tahapan penyelesaian. Setelah kita memodelkan masalah, langkah berikutnya itu kita menerapkan transformasi Laplace-nya, di mana tujuannya untuk mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar di mana domainnya itu variabel kompleks S. Dengan kita terapkan transformasi Laplace, kita mendapatkan persamaan baru. Itu seperti yang ada di poin kedua. Di sini kita menggunakan Laplace pada setiap suku yang sudah kita modelkan tadi. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat turunan pada transformasi Laplace, kita mendapatkan persamaan di domain S, yaitu ada S kuadrat HS dikurang SH0 dikurang H aksen 0 ditambah 2C omega N
SHS dikurang H0 ditambah omega N kuadrat dikali HS sama dengan 0. Di mana HS itu merupakan Laplace dari H2T tadi, H0 dan H aksen 0 merupakan kondisi. Setelah kita memodelkan masalah, langkah berikutnya itu kita menerapkan transformasi Laplace-nya, di mana tujuannya untuk mengubah. Setelah kita dapatkan persamaan aljabar di domain S pada sebelumnya, kini kita dapat mencari hasil solusi transformasi Laplace untuk ketinggian air atau HS. Pertama itu kita kelompokkan dulu suku-sukunya yang sejenis, lalu setelah itu kita menyusun ulang sehingga didapat persamaan HS seperti pada slide ini. Ini tuh adalah solusi di domain S yang mencerminkan respons sistem terhadap kondisi awal. Untuk solusi akhir adalah mendapatkan solusi akhir H2T di domain waktu dengan cara mengaplikasikan inverse transformasi Laplace pada fungsi HS. Solusi terdiri dari gabungan solusi umum dan solusi khusus yang mempresentasikan dinamika perubahan level air, di mana persamaan HT-nya itu seperti yang ada di layar ini. Dengan catatan, bentuk eksponensial ini akan valid untuk epsilon lebih besar dari 1, di mana konstanta C1 dan C2 bergantung pada kondisi awal. Model ini secara real dapat merefleksikan analisis sistem. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian interpretasi hasil. Jadi pada penelitian ini memodelkan sistem bejana berisi fluida, yaitu seperti bendungan kecil menggunakan persamaan diferensial untuk menggambarkan perubahan tinggi air terhadap waktu. Lalu diselesaikan dengan metode transformasi Laplace. Jadi tujuannya itu untuk memperoleh solusi total dari sistem bejana, baik solusi umum, homogen maupun solusi khusus, yaitu non-homogen, sehingga diperoleh model matematis yang menggambarkan dinamika tinggi pada air bejana. Bejana dimodelkan sebagai sistem redaman atau mirip dengan sistem massa pegas teredam yang menghasilkan persamaan diferensial sebagai berikut. D kuadrat HT per DT kuadrat ditambah 2 si omega DHT per DT ditambah omega kuadrat HT sama dengan 0, di mana HT-nya itu tinggi air terhadap waktu. Lalu omeganya itu frekuensi alami sistem. Dan yang terakhir, si itu sebagai rasio peredam atau damping ratio. Nah, transformasi Laplace digunakan untuk mengubah persamaan diferensial di domain waktu menjadi persamaan aljabar di domain Laplace yang lebih mudah diselesaikan. Jadi setelah transformasi dan penyelesaian, hasil inverse Laplace memberikan kembali solusi dalam bentuk fungsi. Jadi solusi umum dari sistem yaitu HT sama dengan C1E pangkat negatif si omega ditambah omega akar si kuadrat min 1 tutup kurung T ditambah C2E pangkat dalam kurung negatif si omega min omega akar si kuadrat min 1 tutup kurung T. Nah, ada solusi lain yang khusus diperoleh untuk kondisi eksternal tertentu. Misalnya HP-nya itu sama dengan TE pangkat negatif omega T. Maka solusi totalnya itu HT sama dengan C1E pangkat dalam kurung negatif E negatif si omega tambah omega kali akar si kuadrat min 1 kali T ditambah C2E pangkat dalam kurung negatif si omega min omega akar si kuadrat min 1 dikali T ditambah yang tadi HP-nya TE negatif omega kali T. Di sini terdapat kesimpulan yang berupa pemodelan matematika sistem bejana berhubungan dengan persamaan diferensial linear dan penyelesaiannya menggunakan transformasi Laplace untuk memperoleh solusi perubahan tinggi air secara efisien. Metode ini mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar sehingga mudah diselesaikan, dan hasilnya menginterpretasikan
menginterpretasikan dinamika fluida seperti sistem osilasi teredam dengan berbagai jenis peredaman. Pendekatan ini bermanfaat untuk analisis dan desain sistem fluida dalam teknik, memberikan gambaran matematis yang akurat dan aplikatif mengenai perilaku sistem bejana yang nyata.